berkenaan dengan budaya ini, dalam Arab sendiri, kemarin mungkin guru kita Tengku Haji Masrul Aidi sudah menjawab secara sekilas, tapi beliau menyebutkan bahwa peradaban lebih luas daripada budaya. Jadi karena adab itu bisa sastra, bisa bahasa Arab, bisa budaya itu sendiri. Tapi saya jawab dalam versi saya mungkin. Dalam Arab disebut hadarah itu peradaban. Hadarah peradaban. Nanti boleh dibaca karya Profesor Dr. Andes Sidi Ghazalba. Beliau salah satu ahli budaya di Malaysia, orang Indonesia beliau. Jadi ada kata hadarah. Hadarah itu maknanya peradaban. Makna peradaban adalah hasil karya karsa manusia pada level yang paling tinggi, yang paling hebat, itu namanya peradaban. Jadi ketika kita datang misalnya ke Jepang, kita lihat bangunannya begitu hebat, ini peradaban masyarakat Jepang hebat. Bangunannya mentereng, gede. Kemudian kita datang ke daerah mana misalnya? Di Cina misalnya, negeri tirai bambu. Kita lihat masyarakatnya produktif, peradaban mereka misalnya. Nah, peradaban maknanya lebih kepada hasil daripada karya karsa manusia, tapi sudah sangat indah. Peradaban. Kita lihat ornamen-ornamen. Jadi dulu ada peradaban Yunani kuno, maka disebut hadarah. Peradaban Persia kuno, peradaban di Arab, di India Mughal, Taj Mahal, itu peradaban. Jadi peradaban lebih kepada puncak budaya, nama peradaban. Kemudian budaya itu secara sederhana maknanya hasil thaqafah. Thaqafah dalam bahasa, kalau tadi hadarah, kalau bahasa Arab thaqafah. Thaqafah itu budaya. Makna budaya apa? Hasil karya karsa disebut dengan budaya. Tapi ketika sampai pada puncaknya baru disebut dengan peradaban. Di Malaysia orang sebut tamadun. Tamadun artinya bertamadun, bermodern. Madinah itu kota. Tamadun bermodern, berkota mana? Orang hidup di kota. Mau tamadun Madani dan semua itu tamadun. Tapi yang cocok thaqafah budaya, hadarah itu peradaban. Nah, tentu ulama tentu bagian daripada yang berbudaya. Bagaimana dulu, mohon maaf kita sebutkan, ada sebuah tempat mungkin enggak disebut tempat, ini kalau sebut Papua, sebut di Irian Jaya, sebut di daerah Lamkrak, mungkin lain kesannya. Misalnya kalau ada, tapi sebenarnya ada sebuah tempat, mohon maaf, mungkin orang belum memakai berbudaya pakaian yang bagus. Datang seorang dai ke sana atau seorang ulama sana mengajarkan kepada masyarakat sehingga mereka bagus, pakaiannya bagus dan islami. Sudah menjadi budaya islami yang kemudian membangun bangunan dan seterusnya menjadi sebuah peradaban. Sehingga ketika mereka tidak ada lagi, datang umat sesudah melihat, oh di sini dulu ada budaya, ada peradaban yang bagus. Peradaban Islam dibawa oleh kerajaan fulan atau si fulan. Jadi ini yang pertama. Jadi ulama bagian daripada budaya itu sendiri. Karena budaya tidak akan hadir kecuali ada orangnya yang membuat budaya. Sekarang misalnya budaya kita apa? Tentu ada orangnya gitu. Nah, menyangkut dengan budaya pesejuk. Nah, kita ingin tegaskan. Jangan mentang-mentang ini kita sudah bid'ah atau apa gitu. Pesejuk ada riwayatnya. Bagi orang yang mengamalkan pesejuk ada riwayat Imam Tabrani atau salah satu hadis ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menikahkan anaknya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, dipanggil dua-duanya. Fatimah, Ali bin Abi Thalib, dia ambil kain semacam selendang burdah, ditaruh di badan keduanya, misalnya ditaruh begini. Kemudian diambil air oleh Rasul, dipercikkan kepada kedua anak, tentu dengan didoakan. Tentu dengan didoakan. Maka dari sana para ulama kemudian mengambil sempena adanya pesejuk. Cuma kemudian diambil sedikit beras. Beras ini melambangkan apa? Kemudian diambil daun-daun melambangkan apa? Diambil belukat melambangkan. Ini ada lambang sendiri. Ya. Jadi diambil sempena itu. Tetapi kalau ditanya kepada saya, tapi kalau diambil beras banyak-banyak, diambil satu karung beras ditaruh di atas orang yang menikah di satu, ini kita enggak. Mereka itu mubazir. Kalau menginjak telur, banyak sekali telurnya taruh dari mulai masuk rumah ditaruh telur ayam semua diinjak, semuanya harus diinjak. Ini tidak juga. Atau lempar-lempar buah kelapa
Ini bisa nggak jadi nanti ya. Ya. Jadi budaya pun karena itu ada kebiasaan harus mengacu kepada syariah. Nah, maka tadi persetuju bagi yang mengamalkannya, kita kalau tidak persetuju bagaimana? Tidak boleh? Boleh, tidak apa-apa. Mau persetuju silakan, nak persetuju tidak ada masalah. Yang pentingnya itu doa. Yang penting doa. Jadi orang mau berangkat haji nak mau persetuju enggak apa-apa. Doa aja enggak apa-apa, doa safar. Kalau mau persetuju masyarakat datang dari penjuru, nek tua penjuru dari penjuru datang sekedar memberi doa. Itu saja. Kenapa nak kita terima? Itu kan budaya namanya. Budaya ya boleh-boleh saja. Sama seperti bak puding. Orang meninggal itu kan selalu taruh bunga, ditaruh daun kelapa yang masih muda kan. Kemudian diambut bak puding. Apa bahasa Indonesia bak puding apa? Bak pudang. Pohon pudang. Apa namanya? Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berjalan, hadis sahih. Tiba-tiba beliau terkejut begini. Terkejut beliau. Kemudian sahabat bertanya, "Ada apa ya Rasulullah?" Kata Rasul, "Ini sedang diazab dua orang ini dikubur." Ambil, kata Rasul, jadidatun nakhl, pelepah kurma yang masih basah. Kemudian diambil pelepah kurma, ditaruh di atas kuburan itu, kata Rasulullah, la'allahu yukhaffaf ma lam yaibasa. Mudah-mudahan diringankan azab kedua orang ini selama pelepah kurma itu belum kering gitu. Jadi kenapa? Rupanya kelepah kurma yang basah bisa meringankan azab kubur. Ada ulama yang mengatakan bukan itu maksudnya, itu karena Rasul yang buat. Tapi kalau orang yang lain yang buat enggak ada efek apapun. Tapi masyarakat kita karena Rasulullah taruh di atas pohon, ambillah kan pelepah kurma, bagaimana kita bawa ke Arab? Pesan dari Arab orang pulang haji, pelepah kurma bisa ditahan di bandara. Udahlah ambil pohon puding yang dekat-dekat dengan itu, apa yang bak nawah kalau kita. Taruh di atas itu. Sempurna juga. Belum tentu pun diringankan azab karena tapi karena saking semangatnya akhirnya bunga-bunga ditimbun di atasnya. Ini udah mubah hasil. Jadi seala kadarnya saja. Mungkin demikian.